Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-36, dengan judul Permusuhan Mendadak, langsung ke dalam alurnya. Dewa. Kata ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Untuk klan biasa, ini adalah makhluk yang maha kuasa dan tertinggi. Selama era kuno, penduduk asli pertama memegang teguh keyakinan mereka dan memperhatikan persembahan yang mereka berikan kepada para dewa. Mereka percaya bahwa dewa pasti ada, dan di saat-saat yang paling penting, mereka dapat dipanggil untuk perlindungan. Faktanya, melalui wawasan yang diperoleh oleh generasi berikutnya, terungkap bahwa apa yang berlutut dan disembah oleh suku-suku itu sebenarnya adalah makhluk unik dan kuat. Makhluk-makhluk ini termasuk Hou sejati dan Pi Hou yang berdarah murni, dan mereka semua adalah makhluk yang bisa dianggap sebagai puncak kehidupan. Di masa lalu, penduduk asli pertama menyembah makhluk-makhluk ini dengan rasa hormat dan pengorbanan untuk menerima perlindungan mereka. Namun, ada manusia yang berani menyebut diri mereka dewa, dan mereka memiliki kekuatan untuk bertarung dengan binatang buas kuno. Mereka memiliki kekuatan yang menantang surga, dan dengan lambaian tangan mereka, mereka bisa memusnahkan klan besar dengan tingkat kekuatan ilahi yang tak terduga, itu tidak mungkin untuk menolak. Rumor mengatakan bahwa negara-negara kuno yang luas dan tak terbatas masih mengorbankan ke langit dan melakukan upacara kuno hingga hari ini. Meskipun tahun-tahun tak berujung telah berlalu, mungkin ada jejak yang ditinggalkan oleh dewa misterius dan menakutkan dari negara-negara kuno ini. Penduduk desa Batu menyebut pohon willow ini sebagai dewa. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Judul ini tidak bisa diberikan dengan hemat. Anda yakin roh penjaga senior ini tidak menentang panggilan dewa? Seorang anak muda berusia sekitar 10 tahun dari klan Gunung Ungu bertanya dengan pertimbangan yang cermat. Tidak sama sekali, Dewa Willow baik hati dan selalu melindungi klan kita. Ermeng sembarangan berkata, roh penjaga yang tidak menentang disebut dewa. Ketika informasi ini dirilis, semua ahli segera berubah pikiran. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur, karena mereka semua takut punggung yang terbakar dan pohon willow yang sekarat ini. Tapi semua bentuk kehidupan yang menjadi roh penjaga klan manusia memiliki beberapa hubungan dengan dewa. Mereka bahkan bisa menjadi keturunan langsung dari dewa kuno. Mereka sangat takut dengan gelar seperti ini dan tidak berani memprovokasi dan mengejek dewa, semuanya menahan diri. Pohon willow di depan mereka memiliki ketidaksopanan untuk terus-menerus bertindak seperti itu, dan tidak menentang dirujuk sedemikian rupa. Ini membuktikan bahwa kekuatannya sangat menakutkan, dan kemungkinan besar memiliki kekuatan untuk melawan surga sejak lama, itu tidak peduli sama sekali. Tidak mungkin itu sebenarnya dewa kuno yang kekuatannya sudah menurun dan diambang kematian kan? Inilah yang dipikirkan banyak orang di kepala mereka tetapi tidak berani untuk berbicara. Menghadapi pergantian peristiwa ini, mereka semua merasakan penghormatan di dalam hati mereka dan merasa agak tidak nyaman. Mereka tidak lagi berani bertindak sesuka hati, dan mulai berjalan dengan hati-hati dan hati-hati. Namun, mereka masih merasa tidak pasrah, dan ingin memahami dari mana klan tersembunyi ini berasal. Mereka juga ingin mengetahui jenis kekuatan ilahi apa yang dimiliki, Dewa Willow, dan artefak ilahi apa yang diberikannya. Orang harus tahu bahwa artefak yang dibuat oleh dewa kuno asli haruslah luar biasa dan menantang surga. Semua orang diam-diam berharap jika mereka mempersembahkan pengorbanan terbaik mereka, pohon willow akan membantu mereka. Mereka dengan sopan mengatakan bahwa mereka ingin tinggal sebentar. Tetapi meskipun Si Linghu dan yang lainnya berpikiran sederhana, mereka tidak bodoh. Mereka menyadari ada sesuatu yang mencurigakan dan menyatakan bahwa hanya ada sedikit kamar dan tidak banyak tempat tinggal.
Meskipun si Fei Jiao dan yang lainnya berharap mereka pergi secepat mungkin, orang-orang ini pasti tidak menyerah. Satu demi satu, mereka menyatakan bahwa mereka tidak perlu memasuki desa dan tinggal di luar saja sudah cukup. Mereka mengklaim bahwa satu-satunya keinginan mereka adalah agar mereka dapat minum air dari dalam desa. Para ahli kuat dari klan Gunung Ungu, Kolam Terapung Besar, klan Petir, suku Serigala Emas, dan Istana Awan Surgawi semuanya tetap tinggal. Mereka awalnya ingin memasuki kedalaman gunung dan mencari tahu misteri di balik harta karun gunung. Saudaraku, tahukah Anda tentang masalah di dalam pegunungan? Saya mendengar bahwa ada beberapa harta gunung yang luar biasa yang membuat keturunan Archaik menjadi gila karena mereka. Apakah kalian pergi mencari mereka? Pemimpin suku Serigala Emas berkata kepada si Fei Jiao dengan ramah saat dia mengikat unicornnya. Aku pernah mendengar tentang itu, tapi ketua kita tidak mengizinkan kita pergi. Untuk mendapatkan hal-hal itu, Anda perlu menjadi individu yang sangat berbakat atau binatang buas, jika tidak, hanya kematian yang menunggu. Di sisi lain, Lei Yunkun mengeluarkan sebotol bunga roh dan memasukkannya ke dalam air mendidih. Segera setelah itu, mereka menjadi parfum yang harum, dipenuhi dengan esensi spiritual. Dia mengundang penduduk desa yang usianya dekat dengannya untuk minum dan bercakap-cakap dengan mereka. Secara komparatif, anak-anak itu sedikit lebih murni. Kedua gadis muda dari Istana Awan Surgawi sedang mengobrol dan tertawa dengan lelaki kecil itu. Kadang-kadang, mereka mencubit pipi lembut si kecil karena merasa anak ini terlalu menggemaskan. Kami telah minum susu yang kaya dan manis dari Snow Scarlet Leopard. Ketika saya masih muda, saya minum secangkir setiap hari. Seorang gadis muda berkata dengan gembira. Susu binatang benar-benar harum dan sangat enak. Si kecil mengangguk ketika mereka tiba-tiba mulai berbicara tentang susu. Anak kecil, susu apa yang paling kamu suka? Kedua gadis muda itu identik. Mereka bagus, indah dan cantik. Dari waktu ke waktu, mereka akan menggosok rambut hitam legam si kecil yang mengilat. Macan api, badak bulan, gajah bertanduk naga, jika Anda mencampur ini menjadi 100 susu hewan maka itu akan terasa paling enak. Petik 2. Zishan Kun, Lei Mingyuan dan yang lainnya berjalan lewat di sini dan memutar mata mereka. Apa ini? Mereka tiba-tiba membicarakan hal ini. Terutama Jiao Peng, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia dikalahkan dan dipermalukan oleh seorang anak yang menyusui. Namun sekarang, dengan asumsi bahwa ini adalah klan tersembunyi di bawah perlindungan dewa, dia hanya bisa sangat marah, dia tidak berani bertindak sembarangan. Setelah 4 jam, sekelompok ahli mulai memiliki beberapa keraguan. Desa Batu agak aneh. Mereka telah berulang kali menyelidiki, hanya untuk menemukan bahwa kebanyakan dari mereka sama sekali tidak memahami teks tulang. Bukankah seharusnya keluarga tersembunyi bisa setidaknya mencerminkan itu? Ada yang salah, seharusnya tidak mungkin semua orang bersembunyi dengan benar. Mengapa kehadiran seorang ahli yang telah menguasai teks tulang tidak dapat dirasakan? Ada masalah. Seharusnya kita tidak menakut-nakuti diri kita sendiri, kan? Petik 2. Orang-orang ini tajam. Bahkan jika jejak bukti terkecil ditempatkan di hadapan mereka, mereka akan segera menemukan jejak atau celah. Sebelumnya di bawah kesan pertama mereka disesatkan oleh berbagai hal aneh. Baru sekarang itu berakhir. Setelah berhubungan dengan orang-orang di Desa Batu, mereka perlahan mendeteksi kelainan. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin saja mereka terlalu gugup dan melakukan kesalahan. Banyak wajah orang mulai tidak senang. Paru-paru Jiao Peng akan meledak. Zishan Kun, Lei Mingyuan dan para jenius lainnya juga tertekan dan para pemuda kuat itu mulai mengembangkan ekspresi sedih. Semua dari mereka tidak terlihat bagus karena mereka yakin telah dimainkan.
Jika berita ini keluar, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Beberapa klan yang kuat hampir ditakuti oleh Desa Batu, ini akhirnya akan menjadi cerita yang fantastis. Paman Chang, saya baru tahu, pohon willow yang terbakar ini baru muncul beberapa puluh tahun yang lalu. Itu tidak mungkin dewa penjaga dari zaman kuno. Selain itu, setelah bertahun-tahun, pohon willow ini tidak pernah berbicara dengan desa ini sama sekali. Aku merasa dia sudah kehilangan banyak kekuatannya sebagai roh penjaga. Wajah Jiao Peng jelek saat dia mengatupkan giginya. Jiao Chang dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka membuat kesalahan seperti itu di bawah kesan pertama mereka. Untungnya, tidak ada yang melakukan sesuatu yang benar-benar akan membuat mereka kehilangan muka seperti mempersembahkan korban di depan pohon willow. Orang-orang dari pegunungan ungu juga bergumam dan sampai pada kesimpulan yang sama. Awan ungu membubung di atas kepala Zishan Shou dan kabut mulai melingkari seluruh tubuhnya seperti tungku ungu besar. Dia sangat marah, tetapi dia tidak meledak dan dengan cepat menahan diri. Kakek, mereka tidak akan marahkan. Jika mereka merasa desa ini tidak menguntungkan, lalu apa yang akan kami lakukan? Kedua gadis muda dari Istana Awan Surgawi mulai khawatir. Mayoritas dari mereka tidak akan pergi jauh. Seorang pria tua yang memegang bulu salju berkata, ketika langit menjadi gelap, kelompok orang ini mulai memahami apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa mereka salah. Ini bukan keluarga tersembunyi, tapi mungkin saja mereka secara tidak sengaja mendapatkan bangkai Suanni. Setelah spekulasi ini terungkap, tidak hanya orang-orang dari Great Floating Pond, tetapi bahkan suku serigala emas mulai gemetar ketika mereka memikirkan tentang teknik berharga apa yang bisa dimiliki desa batu ini. Tanpa diragukan lagi, simbol primitif Suanni sangat berharga, dan bahkan klan besar pun akan mendambakan dan iri padanya. Teknik berharga seorang ahli dari Archaic Descendant biasanya akan menjadi kemampuan terkuat dan paling luar biasa sebuah keluarga. Untuk jenis hal ini, lebih banyak lebih baik. Selain itu, dalam keadaan normal, sebuah klan hanya akan memiliki satu teknik berharga yang sangat kuat dengan banyak kemampuan lain yang lebih kecil untuk membantu teknik utama itu. Justru karena mereka sangat langka itulah yang membuat mereka sangat berharga. Wei, kalian anak-anak liar terlalu banyak membual. Berbicara tentang mengejar unicorn dan membunuh roh penjaga, kamu tidak takut petir menyambar lidahmu. Wajah Jiao Peng sangat mengerikan saat dia menatap Ermeng, bocah hidung itu dan yang lainnya. Penduduk desa tercengang, terutama anak-anak. Mereka merasakan gelombang udara dingin. Bagaimana mereka bisa berubah hati begitu cepat? Sebagai orang jenius, mereka pasti sulit diatur, dan biasanya, mereka tidak bisa dijinakkan. Jiao Peng telah bertahan begitu lama, sekarang dia ingin menangani masalah dengan tangannya sendiri. Jiao Chang tidak menghentikannya untuk melihat seperti apa reaksi desa batu. Yang lain menyaksikan dengan tangan terlipat saat mereka menyaksikan jalannya peristiwa ini terungkap. Kakak, kenapa kamu tidak bisa melihat alasannya? Orang kecil itu berjalan maju dan mengulurkan tangan kecilnya untuk menghalangi jalannya. Dia menghadapi Jiao Peng sebelumnya dan tahu betapa sulitnya dia menghadapinya. Dia takut dia akan melukai Ermeng atau bocah sengau itu. Jiao Peng masih muda, tapi sekarang dia menjawab dengan muram, alasan. Kamu hanyalah bayi yang menyusui yang tidak mengerti bahwa di dunia ini, akal hanya bisa menjangkau sejauh mana kepalan tanganmu bisa. Petik 2. Kakak, kita menjauh dari urusan duniawi dan menyukai kedamaian. Kami tidak ingin ada konflik dengan Anda. Mohon jangan tersinggung atau marah. Jika kami telah menganiaya Anda, kami akan meminta maaf. Petik 2. Seorang anak yang berbicara dengan susu di sudut mulutnya membuat beberapa ahli merasa malu. Orang tua dari Istana Awan Surgawi berdiri dan berkata, lepaskan.
Orang-orang di sini tidak canggih. Mengapa mempersulit mereka? Ketika dia mengatakan hal ini, dia melihat ke arah pria paruh baya dari kolam terapung besar, Jiao Chang, karena dia sangat sopan terhadap Jiao Peng. Namun, semua orang dari desa batu memakan Suan Ni dan mendapatkan benda suci, tulang berharga. Itu membuat banyak dari mata ahli ini menjadi hijau karena iri. Banyak dari mereka menginginkannya sendiri dan kesulitan menenangkan diri. Desa ini sedang bermain-main dengan kami. Memang ada yang salah di sini. Orang-orang dari suku Serigala Emas berkata. Kicauan-kicauan. Tiba-tiba, beberapa suara kicauan bergema. Dapeng, Xiao Qing dan Ziyun, ketiga tukik semuanya mengepakkan sayap dan berlari ke arah mereka. Mereka sangat cerdas dan bergegas menuju tempat si kecil berdiri. Beberapa hari ini, mereka terus-menerus mengalami transformasi. Setelah melahap daging Suan Ni, burung iblis yang pembuluh darahnya kuat ini mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Mata Dapeng menjadi emas, dan garis-garis indah muncul di sayap Xiao Qing. Sisik ungu Ziyun menjadi lebih indah. Tidak perlu menjelaskan. Setelah melihat ketiga tukik itu, mereka segera mengerti bahwa ini adalah burung langka yang tentunya mewarisi darah asli dari burung iblis archaik. Selain itu, mereka mengalami beberapa transformasi, jadi mereka bahkan lebih berharga. Ini adalah mangsaku, tidak ada dari kalian yang akan mencurinya dariku. Jiao Long berkata dengan nada sombong. Dia melepaskan busur berharga dari punggungnya dan langsung menariknya sepenuhnya untuk menembakkan panah besi. Jiao Chang dari kolam terapung besar tidak menghentikannya. Dia hanya menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Apakah menurutmu itu milikmu hanya karena kamu mengatakannya? Zishan Kun dan Lei Mingyuan juga datang dan dengan cara yang sama mengeluarkan busur mereka dan menganggap ketiga tukik itu mangsa mereka. Kelompok ahli semuanya tercengang. Ini adalah tiga tukik yang berubah abnormal. Jika mereka dewasa, mereka akan menjadi sangat kuat, dan akan menjadi makhluk penjaga yang sangat kuat. Kamu tidak bisa menyakiti Ziyun dan yang lainnya. Si kecil dan yang lainnya menjadi marah. Matanya berbinar dan menatap Jiao Peng dan yang lainnya saat dia mengulurkan tangan putih saljunya untuk memblokir mereka. Episode ke-37, dengan judul Mendominasi, langsung ke dalam alurnya. Meskipun Jiao Peng dan yang lainnya tidak sebesar itu, mata mereka sangat dingin, kuat, dan tegas. Dia menggunakan kekuatannya untuk melengkungkan busurnya menjadi bulan purnama dipersenjatai dengan panah besi dingin yang diarahkan langsung ke arah ketiga tukik itu. Cahaya dingin bersiul di udara dengan suara wuwu, dan angin kencang yang membuat suara seperti tangisan hantu melemparkan dirinya ke arah Ziyun. Dia menetapkan burung ini sebagai mangsanya, karena itu adalah salah satu yang paling mistis. Seluruh tubuhnya secara tak terduga mengeluarkan kilau ungu dan emas yang berkilau dan mempesona, ini membuatnya ingin menangkapnya setelah melukai dengan panahnya. Dengan suara kiang, si kecil melemparkan dirinya ke depan penyerangan. Tangan putih saljunya menamparkan panah besi itu, menyebabkannya menyimpang dari lintasannya. Semua orang terkejut, kecepatan anak kecil ini terlalu cepat. Hanya dengan satu lompatan, dia mampu mencegat panah yang begitu ganas dan kuat. Kenapa kamu begitu galak? Mengapa Anda ingin menyakiti Ziyun dan yang lainnya? Si Hao marah saat matanya melebar. Minggir! Jiao Peng berteriak dengan suara nyaring. Alisnya berdiri dan mengarahkan panahnya ke arah si kecil saat dia menahan senyum dingin di wajahnya. Dia tiran dan kuat, dan itu membuat Ermeng, Pihou, bocah hidung belang dan yang lainnya marah karena amarah. Mereka belum pernah bertemu orang yang begitu tidak masuk akal. Ketiga burung ini dibesarkan oleh penduduk desa, namun dia ingin melukai mereka dan mengambilnya sendiri. Kenapa kamu tidak masuk akal? Si Dazuang marah. Dia mengangkat kuali 1000 jin dan ingin segera maju.
Kakak Dazuang, mundur. Si kecil berkata karena dia tahu bahwa selain dia, tidak ada yang mampu menjadi lawan Jiao Peng. Jika kamu tidak mundur, maka jangan salahkan aku karena menembakkan panahku dengan kejam. Jiao Peng berkata dengan dingin dan acuh tak acuh. Umur dan ekspresinya sepertinya tidak cocok sama sekali. Da Peng, Ziyun, kalian kembali. Si Hao membuka mulutnya dan menyuruh mereka mundur terlebih dahulu. Dia takut mereka akan terluka, dan dengan protektif berdiri di depan mereka. Tidak satupun dari mereka akan pergi, ketiga burung ganas ini adalah mangsaku. Jiao Peng berkata dengan dingin dan sekali lagi menarik busurnya. Dia mengarahkan busurnya ke depan, dan pancaran dingin dari mata panah yang menyerang berkedip saat itu meresap ke udara dengan aura membunuh. Suara angin bertiup lewat. Di sisi lain, Zishan Kun dan Lei Mingyuan juga mulai mengambil tindakan karena takut tertinggal di belakang Jiao Peng. Mereka menyerang ke arah tiga tukik dengan busur di tangan, bertujuan untuk memburu mereka. Da Peng, Xiao Qing dan Ziyun semuanya memahami sifat manusia. Selain tidak bisa berbicara bahasa mereka, kecerdasan mereka tidak kalah dengan manusia. Mereka sudah mengetahui apa yang terjadi di depan mata mereka, menyebabkan mereka menjadi sangat marah. Si kecil melompat dan berdiri di jalan mereka berdua. Dia berkata dengan suaranya yang lembut dan lembut, "Ini adalah rekanku, kamu tidak dapat melukai mereka." Pada saat itu, si Linghu dan yang lainnya semuanya khawatir dan sekelompok orang bergegas keluar untuk meludahkan amarah. Mereka menganggap orang-orang ini tamu sebelumnya dan tidak pernah mengira bahwa mereka akan benar-benar menjadi penindas yang kejam. Ini tidak terlalu bagus kan? Pria tua dari Heavenly Cloud Palace berbicara lagi untuk menengahi situasi. Itu hanya beberapa anak yang marah. Biarkan mereka bertarung untuk melihat siapa jenius nomor satu itu. Itu bukan masalah besar. Beberapa dari mereka mencoba memuluskan semuanya, karena mereka menginginkan tulang-tulang berharga Suanni dari Desa Batu. Tetapi tidak punya alasan untuk melakukannya. Mereka ingin situasinya menjadi sedikit lebih ribut. Adapun Jiao Chang dari kolam terapung besar, dia selalu dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak menunjukkan apapun, tidak bergerak untuk menghentikan Jiao Peng. Klan Gunung Ungu dan klan Petir juga tanpa ekspresi, dan memiliki pandangan terpisah dari para pengamat. Mereka semua membiarkan anak-anaknya sendiri mengambil tindakan sambil menunggu hasilnya. Bagus. Karena ini masalah anak-anak, maka mari kita tonton saja dengan baik dan jangan ambil bagian dalam ini. Pria tua dari kuil awan surgawi mengangguk dan tidak menambahkan apapun. Meskipun si Linghu dan yang lainnya marah, setelah melihat si kecil melambaikan tangannya, mereka menekannya. Mereka mengerti bahwa situasi di depan mata mereka kritis, dan ini semua adalah orang-orang yang menakutkan. Jiao Peng tiba-tiba mempersenjatai busurnya dan menembakkan serangkaian panah dingin yang menyilaukan, semuanya bersiul dengan ganas di udara menuju ketiga burung itu. Si kecil dengan cepat menghentikan mereka, tapi bukan hanya Jiao Peng yang mengambil tindakan. Dua lainnya, Zishan Kun dan Lei Mingyuan juga perlu dijaga. Selain itu, Jiao Peng menembakkan beberapa anak panah dan sulit untuk menghentikan semuanya. Sial. Segera, percikan terbang kemana-mana. Panah besi mendarat di tubuh ketiga burung muda itu dan suara kongkiang terdengar, seolah-olah itu adalah logam yang saling bertabrakan dengan kekuatan ekstrim. Da Peng berteriak dan mengepakkan sayapnya dengan seluruh kekuatannya untuk memukul panah besi. Meskipun memiliki sisik yang kuat untuk perlindungan, ia masih mengalami beberapa luka. Darah segar tumpah keluar dan banyak sisik hijau jatuh ke tanah. Kiang. Dua tukik lainnya juga terkena panah. Xiao Qing meratap saat darah terciprat. Kekuatan Jiao Peng luar biasa. Meskipun dia baru berusia 5 tahun, lengannya mengandung beberapa ribu jin kekuatan.
Kekuatan penetrasi anak panahnya sangat menakutkan. Meskipun ketiga tukik itu luar biasa dan mempelajari teks tulang dengan si Hao, mereka baru lahir sekitar 3 bulan yang lalu. Mereka terlalu tidak dewasa dan mengalami kesulitan besar dalam menggunakan teknik yang berharga itu. Perlindungan yang ditawarkan oleh sisik mereka jauh lebih rendah daripada sisik elang sisik hijau dewasa. Selain Ziyun, Dapeng dan Xiaoqing keduanya terluka, sisik mereka jatuh dan darah terciprat. Orang kecil itu sangat marah. Dia terbang dan menggunakan tubuhnya untuk memblokir di depan 3 tukik saat dia menatap ke arah Jiao Peng. Check off. Jiao Peng mendominasi. Matanya sedingin es saat dia mengarahkan panah besinya langsung ke si Hao. Dia menarik busurnya ke belakang, mengarah langsung ke tenggorokannya. Penduduk desa marah. Ketiga tukik tumbuh di desa batu dan akhirnya menjadi anggota di sini. Tanpa diduga, ada orang yang cukup berani untuk lari ke dalam desa untuk berburu dan mencuri mereka. Itu benar-benar tak tertahankan. Jangan paksa aku. Untuk memaksa si kecil mengucapkan kata-kata ini, siapapun bisa melihat betapa marahnya dia. Jadi bagaimana jika aku memaksamu? Jiao Peng memprovokasi. Dia kalah dalam konfrontasi dengan tubuh jasmani sebelumnya dan itu membuatnya merasa sangat tidak sehat. Dia telah memutuskan untuk mengungkapkan teknik berharganya sejak lama. Siu. Pancaran cahaya dingin terbang di udara saat Jiao Peng melepaskan busurnya, mengarah langsung ke tenggorokan si kecil. Itu cepat dan menakutkan saat bersiul dan mengoyak udara. Bang! Gerakan si kecil itu sederhana, namun mantap dan akurat. Dengan suara pah, dia meraih panah besi yang dingin dan menakutkan. Setelah mengerahkan kekuatannya sendiri, bulu dingin berkembang dan panah besi terbang kembali ke arah Jiao Peng. Pada saat yang sama, dia langsung melompat 20 meter seolah-olah dia adalah naga dan terbang melewatinya. Meskipun dia kecil, kekuatannya sangat kuat. Si kecil mengambil inisiatif dan menyerang Jiao Peng. Aku sudah menunggu lama sekali untuk ini. Jiao Peng berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Dia sudah kalah sekali sebelumnya, dan sekarang saatnya untuk memenangkannya kembali. Dia membuang busur dan anak panahnya dan menyebarkan tubuhnya seperti kera iblis yang kuat dan fleksibel. Dia menggeser kakinya dan bergerak 10 meter secara horizontal di atas tanah. Simbol berkedip di kedua lengannya sebelum dengan cepat bersinar dan membungkusnya dengan lapisan kemegahan yang berharga, menyelimuti dia di bawahnya. Bayi yang tidak beradab, yang tinggal di pegunungan, kamu tidak tahu seberapa luas langit dan bumi di dunia luar. Sekarang saya akan menunjukkan kekuatan teks tulang. Kata-kata Jiao Peng sedingin es. Setelah kedua lengannya benar-benar bersinar, dia mulai merasa percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan secara aktif bergegas menuju si kecil. Dia ingin menindasnya dengan kekuatan absolutnya. Saat simbol berkedip, kecepatannya sangat cepat. Si kecil tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia turun dari udara untuk menghadapi teknik membunuh musuh. Cahaya warna-warni berkembang dari dalam tubuhnya, dan cahaya ilahi memancar keluar. Kekuatan surgawi dan duniawi dimurnikan, dan jari-jarinya tiba-tiba bersinar dalam warna putih yang berharga. Hong! Telapak tangan kedua orang itu bertabrakan dan suara besar terdengar, dan itu seolah-olah tanah longsor tiba-tiba jatuh dari puncak gunung. Jiao Peng mengerang saat dia terbang keluar secara horizontal. Anyaman di antara jari-jarinya terbelah, dan darah segar mengalir keluar saat telapak tangannya terus-menerus mengejang. Jika bukan karena untaian simbol misterius di lengannya yang bersinar pada saat yang genting itu, menyebabkan dua naga banjir yang ganas melingkari lengannya, jari-jarinya pasti telah retak secara mengerikan. Putong! Jiao Peng terbang keluar beberapa puluh meter sebelum jatuh ke tanah. Dia jatuh beberapa meter lagi sampai dia akhirnya berhenti dan stabil. Seketika,
Seluruh pemandangan menjadi sunyi senyap, bahkan setetes jarum pun bisa terdengar. Semua orang menatap kosong. Tidak ada yang mengira hasil seperti ini akan terjadi. Hanya dengan satu pertukaran, Jiao Peng terlempar kembali terbang. Kekuatan ilahi yang luar biasa. Tetua dari Istana Awan Surgawi tersentak kaget. Paling tidak, dalam rentang usianya, tubuh jasmani si kecil telah lama melampaui Jiao Peng dan para jenius lainnya di seluruh tingkatan. Dia bisa dipuji sebagai seorang jenius berbakat surgawi. Jiao Peng melompat berdiri dan berdiri tegak. Wajahnya hampir berdarah. Kali ini dia mengalami tragedi yang mengerikan dan rasanya seperti baru saja ditampar wajahnya. Tingkat kekuatannya mulai meningkat. Ledakan. Suara teredam bergema dan lelaki kecil itu menendang kuali 1000 jin itu dengan satu kaki dan mengirimnya terbang ke arah Zishan Kun dan Lei Mingyuan, saat keduanya memanfaatkan pertukaran mereka untuk mengarahkan busur mereka ke arah ketiga tukik itu. Kuali besar menutupi langit. Mereka semua tercengang, apakah ini benar-benar bayi berumur 4 tahun? Dia mengirim kuali 1000 jin besar terbang dengan satu kaki. Kekuatan tirani seperti itu, benar-benar tidak menyerupai penampilannya yang biasa sebagai bayi yang putih dan lembut. Dengan gemuruh, kuali tembaga terbang. Kekuatan ganas yang begitu dalam benar-benar menakutkan. Para jenius dalam rentang usia ini dapat dengan mudah mengangkat kuali, tetapi menggunakannya sebagai senjata untuk meretas secara horizontal dan menghancurkan secara vertikal. Tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Kedua jenius itu dengan cepat menghindar, karena mereka takut dipukul. Jika mereka hanya digosok olehnya, maka tulang mereka pasti akan patah dan uratnya patah. Kaca. Akhirnya, busur berharga Zishan Kun terputus saat kuali tembaga bertabrakan dengan keras dengannya. Itu sangat tiba-tiba, dan dia takut dia tidak bisa menghindar. Jadi dia menggunakan busurnya untuk memblokir saat dia bergerak. Tidak ada yang terjadi padanya, tapi busurnya patah di tempat. Kalian berdua datang. Pria kecil itu menatap dua orang saat dia mencaci maki. Dia kemudian melihat ke arah Jiao Peng, menunjuk ketiga orang dan berkata, kalian bertiga bisa datang padaku bersama-sama. Sekelompok orang tercengang. Para ahli dari klan Gunung Ungu, klan petir, dan kolam terapung besar semuanya terperangah. Mereka adalah para jenius klan mereka. Mereka datang ke desa pegunungan yang liar dan perlu bekerja sama melawan bayi yang menyusui. Jika Jiao Peng, Zishan Kun dan Lei Mingyuan adalah jenius, lalu apa yang akan Anda anggap sebagai anak yang bahkan belum berusia 4 tahun ini? Episode ke-38, dengan judul Konfrontasi Teknik Berharga. Langsung ke dalam alurnya. Untuk memaksaku menggunakan teknik berhargaku. Jiao Peng bergumam saat darah tersumbat, memerah dan mengubah wajahnya. Berulang kali ditekan membuatnya kesal, membuatnya tak tertahankan. Dia adalah orang yang tidak bisa dijinakkan dan juga jenius dari klan besar. Namanya dikenal dengan keliling lebih dari 50.000 li. Untuk dikalahkan di desa pegunungan, itu benar-benar terlalu memalukan dan memalukan. Hal-hal sudah mencapai titik seperti itu, jadi si Hao tidak ingin berbicara lebih jauh dan hanya ingin bertempur. Jiao Peng, kamu baik-baik saja. Anda tersingkir beberapa kali dan sekarang Anda marah karena dipermalukan. Zishan Kun melangkah mendekat. Meskipun dia mengejek Jiao Peng, dia memiliki kilatan dingin di matanya saat dia menatap ke arah si kecil. Busur berharganya hancur, membuatnya merasa agak tidak nyaman. Dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Kamu ingin melawan kami bertiga sendirian. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Lei Mingyuan berdiri di samping saat dia tersenyum dingin dari sudut mulutnya. Hanya karena tubuhmu kuat, itu tidak berarti apa-apa. Di dunia ini, teknik berharga adalah hal terkuat. Tanpa dukungan kemampuan ilahi dan hanya mengandalkan kekuatan jasmani Anda, seberapa jauh Anda bisa melangkah?
Si kecil tidak mengatakan apapun dan hanya menatap mereka. Dia kemudian menoleh ke arah sekelompok ahli dan berkata kepada pria tua dari Istana Awan Surgawi, "Saya meminta kakek untuk menjadi saksi dan menilai siapa yang kuat dan siapa yang lemah." Semua orang kagum. Anak kecil ini benar-benar pintar dan melihat siapa yang terkuat di antara mereka. Dia berbicara kepada pria tua yang memegang bulu salju dan berbicara sedemikian rupa untuk mengatur dan menilai pertarungan dengan adil. Berdengung. Kali ini, si kecil yang mengambil inisiatif. Dia pertama kali menyerang Zishan Kun, yang memendam permusuhan terhadapnya dan mengulurkan tangannya. Jari-jarinya bersinar seperti kristal giok ilahi. "Bagus, biarkan aku mencoba dan merasakan betapa kuatnya tubuhmu." Ia dikenal sebagai seorang jenius sejak ia masih muda. Zishan Kun selalu bangga dan sombong. Dia mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan tajam Si Hao. Saat kekuatan di telapak tangan lawannya hampir memudar, dia dengan ganas mengacungkan telapak tangannya untuk melakukan serangan balik. Meskipun dia ingin mengukur seberapa kuat daging si kecil itu, dia tidak sembrono. Melihat Jiao Peng mengalami tragedi seperti itu, dia memutuskan untuk menggunakan trik murahan saat bertarung. Namun, si kecil tidak memiliki gaya bertarung. Tumbuh di tanah terpencil, dia tidak mempelajari gaya membunuh yang benar. Dia membunuh binatang buas dan burung ganas menggunakan metode paling primitif. Saat kekuatannya memudar, dia menurunkan seluruh tubuhnya dan menendang kaki kanannya ke depan seperti kilat. Seperti kalajengking yang mempersenjatai ekornya, serangannya cepat dan kuat. Zishan Kun kaget. Jenis gaya bertarung ini hanya akan dipelajari setelah mereka tumbuh dewasa. Senior mereka selalu mengatakan kepada mereka bahwa sebuah gaya hanya menempatkan mereka di jalan, dan pertarungan yang benar sampai mati akan memiliki ribuan variasi. Hidup dan mati diputuskan dalam sekejap. Dia dengan cepat menghindar saat serangan itu hampir mengenai tengkoraknya. Itu terus menyapu ke dadanya, dan Zishan Kun menggunakan semua kekuatannya untuk memblokir serangan dengan telapak tangannya. Ledakan. Seperti badak ganas yang bertabrakan dengan tebing, suara gemuruh terdengar keras, mengirimkan batu dan pasir ke udara saat debu dan asap memenuhi langit. Zishan Kun merasakan sakit yang luar biasa di telapak tangannya, seolah ada sesuatu yang retak. Jika bukan karena cincin di ibu jarinya bersinar dan mengurangi beberapa kekuatan yang menakutkan itu, lengannya kemungkinan besar akan putus. Meski begitu, dia terbang mundur. Setelah dipukul ke udara dengan satu tendangan dari Si Hao, dia terbang kembali secara horizontal lebih dari 10 meter. Celop, dia jatuh ke tanah. Selama waktu ini, si kecil juga terbang keluar. Namun, itu bukan karena dia mundur melainkan karena dia bergerak atas kemauannya sendiri. Dia bergegas menuju Lei Mingyuan untuk sekali lagi menyerang dengan tinjunya. Wow, bayi yang seperti boneka ini sebenarnya sekuat ini. Saudara kembar itu sama-sama menonton pertarungan itu. Mereka memiliki mata yang jernih, bulu mata yang panjang, dan sifat yang bersemangat. Wajah cantik mereka yang identik menghangatkan hati dan menyenangkan mata. Setelah melihat dua jenius lainnya dengan ganas dipukuli terbang oleh anak kecil ini, Lei Mingyuan tidak ingin bersaing hanya dengan tubuhnya lagi. Matanya menyala dengan cemerlang dan kilat hitam melonjak di sekujur tubuhnya. Sebuah simbol muncul di telapak tangannya saat petir terjalin dan melonjak keluar. Udara dipenuhi dengan suara letupan dan benturan. Bunga api terbang ke segala arah, menciptakan listrik yang bergejolak. Kilatan petir hitam tebal menyerbu ke arah Si Hao dengan menakutkan. Si kecil tidak takut sedikit pun. Dia mengguncang lengan kanannya dengan ringan dan simbol segera berkembang di lengannya. Cahaya ilahi memenuhi tubuhnya, membuatnya bersinar cemerlang seperti permata halus di sekujur tubuhnya. Bum yang keras terdengar, dan si kecil tidak terhalang sedikit pun.
Kaki kanannya menyapu dan menendang batu kilangan besar ke arah Lei Yuanming. Kaca! Lei Mingyuan membentaknya dengan satu telapak tangan. Saat ini, si kecil tiba di depannya. Dia membubung ke langit dan menginjakkan kakinya dari udara. Setelah ledakan besar, Lei Mingyuan terbang. Meskipun dia menyilangkan tangan untuk memblokir, dia masih terkena pukulan berat. Si kecil bisa mengerahkan kekuatan Dewa 8.000 Jin hanya dengan tangannya, dan kakinya bahkan lebih kuat. Lei Mingyuan tampak seperti baru saja disambar banteng. Darah muncrat dari mulutnya, dan kedua lengannya gemetar dan gemetar seolah patah. Itu pasti simbol melemahnya yang ditemukan oleh Lei Hou. Kalau tidak, kedua lengannya akan patah. Orang-orang benar-benar terkejut. Dalam rentang waktu yang singkat, si kecil menyerang ketiga jenius itu satu demi satu dan memegang kendali. Para ahli dari 3 klan memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Desa pegunungan yang kecil memiliki jenis jenius yang mengguncang dunia yang sebenarnya bisa disebut jenius berbakat surgawi. Saat ini, tidak hanya kemarahan Jiao Peng yang meluap, wajah Zishan Kun dan Lei Mingyuan juga memerah karena malu. Mata mereka bersinar dengan kilatan dingin karena ini membuat mereka kehilangan banyak wajah. Mereka secara tak terduga terlempar dengan satu kaki, ini benar-benar memalukan dan memalukan. Weng! Tatapan Jiao Peng sedingin es. Setelah menonton sebentar, dia memutuskan untuk mengambil tindakan dan mengaktifkan teknik berharganya dengan tujuan membunuh si kecil. Di tengah telapak tangannya, sebuah simbol kuno muncul. Itu menyilaukan udara saat pancarannya tercermin di langit. Hong! Aura ganas memenuhi udara dan naga banjir abu-abu terbentuk dari dalam simbol, menyerbu ke arah si kecil. Si Hao tidak panik. Dia memotong udara kosong dengan tangan kanannya, menyebabkan kemegahan perak tersebar keluar. Bulan seperti cakram muncul dan cahaya multiwarna terpantul di mana-mana saat terhalang di depan tubuhnya. Naga banjir itu kejam. Kantung airnya tebal dan tipis, dan sisiknya padat karena membawa kekuatan kuno. Seolah-olah itu menyeberang dari zaman kuno untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Hong! Piringan bulan perak berputar di depan tubuh si kecil, dan energi esensi antara langit dan bumi melonjak dan terakumulasi menjadi lautan luas. Saat dia bangkit dari tengah lautan luas, dia juga menggenggam divine power yang tak terbatas saat dia memotong menuju naga banjir. Ini adalah konfrontasi teknik berharga. Ketika naga banjir bertabrakan dengan bulan perak, cahaya cemerlang mengalir ke 4 arah dan memercik keluar. Naga banjir ini menari melintasi langit dan bumi saat mengamuk naik turun. Satu demi satu cahaya yang menyala melonjak keluar, mematahkan pepohonan dan menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Kaca-kaca, suara retakan dan retakan terus-menerus terdengar. Dengan teriakan burung, kemegahan bulan perak semakin berkembang. Seekor burung ganas terbang keluar dari tengah. Ukurannya meningkat secara dramatis hanya dalam sekejap, dan seperti awan, ia melayang di atas medan perang di langit. Aura pembunuhannya yang kejam mengejutkan semua orang. Apa? Itu adalah burung iblis arcaik. Apakah itu burung gereja penelan surga atau pengintai langit hijau? Benar-benar teknik yang sangat berharga. Para ahli dari suku serigala emas, kolam terapung besar, dan klan lainnya tidak bisa membantu tetapi takjub. Meskipun si Hao hanya mengaktifkan teknik yang tidak lengkap, itu masih membuat orang lain menyadari auranya yang menakutkan. Ini adalah teknik berharga yang sangat kuat. Jika teknik ini berkembang ke arah penyelesaian sedikit lebih jauh, itu tidak akan sedikit kalah dengan kemampuan ilahi yang menindas dari Gunung Ungu, klan petir, dan kolam apung besar. Ini adalah teknik berharga kuno yang didambakan oleh semua klan besar. Dengan sangat cepat, pandangan semua orang beralih ke ketiga tukik itu. Mata mereka menyala-nyala. Jika mereka harus menebak,
Teknik berharga ini pasti berasal dari ketiga elang skala hijau yang bermutasi. Terjadi warisan leluhur. Fragmen terkuat Archaic Devil Bird muncul. Beberapa orang tertarik untuk mengetahui dari mana asalnya. Boom, burung iblis besar itu, tidak tahu apakah itu Heaven Swallowing Sparrow atau Blue Sky Peng, terjunlah. Dengan sepasang cakar besar yang tertutup kabut gerimis, ia menangkap naga banjir yang ganas. Dengan suara beng, itu menggunakan kekuatannya dan benar-benar mencabik-cabiknya. Naga banjir ganas abu-abu itu menghilang menjadi cahaya, dan menghilang dalam sekejap mata. Pada hari-hari setelah pembaptisannya, pemahaman dan pemahaman si kecil tentang teknik yang berharga semakin dalam, dan begitulah cara dia dengan cepat meningkatkan kekuatan teknik yang berharga untuk dengan mudah menindas Jiao Peng. Pada saat ini, Zishan Kun, Lei Mingyuan juga mengambil tindakan dan menyerang dengan intens. Archaic Devil Bird mengepakkan sayapnya dan langsung menutupi bumi dan menyelimuti langit. Angin kencang meletus di mana-mana dan aura menakutkan menyebar. Itu terjun menuju Zishan Kun sambil tertutup kabut. Itu tampak lebih menakutkan karena tubuhnya hampir tidak terlihat. Orang kecil itu terus menyerang. Dia menggunakan Silver Moon untuk melindungi tubuhnya dan memerintahkan Archaic Devil Bird untuk menyelam dan menyerang musuhnya. Zishan Kun berteriak keras dan seluruh tubuhnya bersinar. Kabut ungu membumbung ke langit dan matahari ungu terbang keluar sambil membesar dengan cepat. Seekor unicorn api ungu berdiri di tengah dengan kepala terangkat tinggi, mengepul dalam nyala api. Hong! Purple Flaming Unicorn marah. Itu bergegas menuju langit untuk bertemu burung iblis Archaic dalam tabrakan langsung. Kemegahan brilian terpancar dari antara keduanya. Seperti dua sistem bintang yang bertabrakan satu sama lain, keempat arah diterangi dalam cahaya putih tanpa batas. Dengan meratap, unicorn flaming ungu itu gemetar dan mundur. Burung iblis Archaic terjun ke arahnya pada saat bersamaan. Dengan satu cakar yang menahan kepalanya sepenuhnya di tempatnya, itu menghancurkannya. Hong! Api ungu meluap ke langit saat flaming unicorn jatuh dan menjadi energi inti. Sinar cahaya dilepaskan saat menghilang di antara langit dan bumi. Zishan Kun gemetar dan dengan kecepatan ekstrim, dia menggunakan teknik yang berharga untuk membela diri. Burung iblis Archaic mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi awan iblis. Itu memenuhi langit kosong yang luas dan menyerbu ke arah Lei Mingyuan. Suara angin bersiul dan si kecil melompat 30 meter menuju Jiao Peng yang mundur. Bulan perak menggantung tinggi di depannya saat itu menyinari ratusan ribu sinar cahaya. Jiao Peng berteriak dengan keras. Ekspresinya benar-benar ketakutan. Dia tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri. Si kecil melangkah turun dari udara saat bulan perak memercikkan sinarnya saat teks tulang digunakan. Dengan suara keras, si Hao menendang dagunya. Dia melakukan beberapa putaran sampai mulut dan hidungnya menyemburkan darah. Pria kecil itu mendarat di lantai, dan matanya jernih. Dia mengambil beberapa ratus Jin Millstone di sampingnya dan menepuk bagian atas kepala Jiao Peng. Jiao Peng menangis dengan sedih. Meskipun tubuhnya kuat, dia akan disambar oleh batu kilangan sebesar itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi pahit dan tak tertahankan karena dia hampir tidak bisa mempercayai situasinya. Dia menyemburkan seteguk darah berbusa dan kemudian memuntahkan dua gigi yang patah. Seluruh wajahnya kesakitan saat dia mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Episode ke-39, dengan judul Yang Kuat dan Yang Lemah. Langsung ke dalam alurnya. Si kecil mengendalikan kekuatannya dan tidak mengambil nyawa Jiao Peng. Jika tidak, orang-orang di Great Floating Pond pasti tidak akan menganggap enteng masalah ini. Mungkin dia bisa memprovokasi tragedi besar di Desa Batu. Ini adalah kenyataan. Untuk hidup di tengah tanah terpencil,
Selain mempertahankan diri dari segala jenis binatang buas, terkadang mereka harus menundukkan kepala untuk mencegah klan mereka dimusnahkan. Ini adalah pertama kalinya Si Hao menginginkan lebih banyak kekuatan. Bersama Lei Mingyuan dengan ringan berteriak dan memulai serangannya. Zishan Kun juga maju sekali lagi. Si kecil membuang Jiao Peng seperti membuang stoples yang pecah. Dia menggunakan tekniknya yang berharga dan mengundang dua orang lainnya untuk menyerangnya. Sinar cahaya menyala terang. Petir ungu muncul, dan seekor burung ganas menangis, memulai pertempuran sengit sekali lagi. Lei Mingyuan mengulurkan 10 jarinya. Di tengah kilat yang menyilaukan, seekor burung ganas yang diselimuti petir hitam terbang keluar dan menyerang si kecil. Sayangnya, itu tidak efektif. Si Hao mengaktifkan teknik berharganya, dan Archaic Devil Bird membuka mulutnya yang sangat besar. Yang mengejutkan semua orang, ia menelan burung petir itu secara utuh dan tekniknya hancur. Setiap orang yang melihat ini menjadi khawatir. Sungguh teknik yang sangat berharga dan sangat kuat. Siu. Tiba-tiba, cahaya dingin melesat ke bagian belakang kepala si kecil secepat kilat. Jiao Peng sangat tegas dan tegas. Dia merangkak dari tanah dan tidak menerima kebaikan Si Hao. Dia mengaktifkan teknik berharganya lagi dan kali ini, naga banjir ganas diubah menjadi panah ganas. Dia mempersenjatai anak panah di busurnya dan mengarahkan serangan mendadak. Sinar cahaya itu mengejutkan dan mata panah itu terasa dingin. Ini membuat semua orang di Stony Village berteriak ketakutan saat wajah mereka memucat. Aiya! Kedua gadis muda dari Istana Awan Surgawi juga berteriak ketakutan. Si kecil merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan tiba-tiba membalikkan seluruh tubuhnya. Matanya jernih dan murni. Dengan goyangan lengannya, simbol yang berkedip-kedip muncul, dan bulan perak kedua muncul. Dengan satu di masing-masing tangan, dia menyatukan mereka. Weng, dua bulan perak digabungkan menjadi piringan tanpa noda. Panah naga banjir yang ganas melesat dan dia dengan ringan memutar piringan perak dan berkilau itu. Tiba-tiba, kaca-kaca terdengar, dan dia menancapkan panah ganas itu ke dalam ketiadaan. Semua orang memperlihatkan ekspresi kaget mereka. Tetua Istana Awan Surgawi dengan ringan menghela nafas dan berkata, sangat menakjubkan. Sangat mudah namun mampu memoles dan menggabungkan teknik yang berharga. Benar-benar seorang jenius yang berbakat surgawi. Petik 2. Ini bukan pertama kalinya dia memuji si kecil. Para ahli lainnya juga tidak punya pilihan selain tetap diam. Faktanya, apakah itu klan petir, klan gunung ungu, atau kolam terapung besar, semua teknik berharga utama mereka memiliki reputasi besar. Kecuali, ketiga anak itu tidak sepenuhnya memanfaatkannya, jadi mereka dikalahkan. Ekspresi Jiao Peng memucat. Dari awal sampai sekarang, setiap kali dia melawan anak ini, dia ditindas dan tidak pernah berkuasa. Itu sangat memukulnya, dan itu merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Jika Anda tidak mundur kali ini, Anda akan bertanggung jawab penuh atas konsekuensinya. Si Hao hanya mengatakan ini. Jiao Peng mendengar apa yang dikatakan dan wajahnya memutih. Namun, matanya langsung bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dengan ekspresi galak, dia menyerang ke depan sekali lagi. Ketiga jenius itu menggabungkan serangan mereka terhadap si kecil. Tempat ini saat ini dipenuhi dengan gemuruh guntur yang memekakkan telinga, raungan unicorn, dan raungan naga banjir yang ganas. Burung iblis archaik menangis dan mengepakkan kedua sayapnya. Itu menutupi seluruh langit dan membuat bayangan besar di bawahnya. Aura ganas memenuhi udara dan membuat orang-orang gelisah dan tertahan. Kekuatannya menekan Flame Unicorn, Thunderbird dan Vicious Float Dragon. Kekuatan ganasnya tak tertandingi dan dengan kejam menekan mereka. Niat membunuh Archaic Devil Bird meluap ke surga.
Naga banjir itu terkoyak menjadi 3 bagian dan Thunderbird ditelan utuh. Flame Unicorn itu hancur oleh kedua sayapnya. Hong, Jiao Peng, Zishan Kun, dan Lei Mingyuan terlempar dan dikirim terbang. Mereka semua menyemburkan seteguk darah saat mereka jatuh ke tanah sambil tertutup asap dan debu. Para ahli tercengang. Ini adalah 3 orang jenius yang tak tertandingi dalam keliling 50.000 li. Bahkan setelah menggabungkan serangan mereka masih terkejut bahwa mereka dikalahkan oleh seorang bayi dari desa pegunungan. Ini terlalu mengejutkan dan sulit dipercaya. Kali ini, Jiao Peng, Zishan Kun dan Lei Mingyuan semuanya marah dan malu pada saat bersamaan. Biasanya, mereka akan dikenal sebagai orang jenius. Kemanapun mereka pergi, mereka akan dihujani pujian. Saat ini, mereka menundukkan kepala karena malu dan menjadi tumpukan debu. Ini sulit untuk dilihat. Perbedaan kekuatan yang begitu besar membuat mereka ingin menjadi gila dan berteriak keras ke arah langit. Si kecil berlari ke depan dan menendang Jiao Peng ke dalam batu besar seperti bola segera setelah dia sadar. Jiao Peng menjerit mengental darah seperti dia tidak pernah berteriak sebelumnya. Zishan Kun dan Lei Yuaning ingin mundur sejak lama, tetapi mereka gagal. Si kecil mengejar mereka dan dengan cara yang sama menendang mereka 2 kali di mulut dan hidung mereka. Mereka berguling-guling di tanah, berdarah kesakitan. Akhirnya, si kecil menyerbu melewati dan mengangkat keduanya. Dia membariskan mereka dan memukuli mereka dengan batu kilangan yang dia ambil. Ah! Zishan Kun dan Lei Mingyuan dipukuli sampai mereka menangis. Meskipun tubuh mereka kuat, mereka tidak dapat menahan siksaan Si Hao. Mereka lemas, dan seluruh tubuh mereka sakit. Kamu berani, jika kamu memperlakukanku seperti ini lagi, aku akan membantai desa batumu. Jiao Peng menegur dengan marah. Melihat Si Hao membawa roller batu beberapa ratus jin, dia bergegas ke arahnya. Bang! Si kecil bahkan tidak berkedip sekali dan langsung melumat wajahnya dengan batu kilangan. Au! Jiao Peng mengeluarkan teriakan yang hampir tidak mirip dengan tangisan manusia. Wajahnya bengkok dan hidungnya patah. Kali ini, setiap gigi di mulutnya patah karena dihancurkan oleh batu kilangan itu. Bukan hanya dirinya sendiri, bahkan orang-orang yang menonton pun merasa disakiti. Wajah pria parubaya, Jiao Chang, dari kolam terapung besar bergerak-gerak. Dia mengambil langkah maju dan mulai menyerang dengan niat membunuh yang besar. Kakak laki-laki Jiao Chang, apa yang kamu coba lakukan? Bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa anak-anak ini hanya marah satu sama lain dan mereka akan bertengkar satu sama lain? Orang dewasa tidak perlu berpartisipasi, kata sesepuh dari Istana Awan Surgawi. Itu benar, hanya beberapa anak kecil yang bertengkar satu sama lain. Mengapa marah karenanya? Pemimpin suku Serigala Emas berdamai. Ini membuat orang lain terperangah. Banyak orang pada tahap ini ingin mendapatkan tulang berharga Suan-Ni dan memandang desa batu dengan tidak baik. Pemimpin suku Serigala Emas juga sangat proaktif. Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Nak, hadiah surgawimu luar biasa langka dan kau membuat kagum semua orang di sini. Namun, terus hidup di tanah terpencil ini, Anda akhirnya akan ditinggalkan. Suku Serigala Emas kami sedang mencari murid dan kami tidak tahu apakah Anda ingin bergabung atau tidak. Ketika saatnya tiba, saya akan mengajari Anda teks tulang terkuat dan meneruskan teknik berharga kami yang paling kuat kepada Anda, kata kepala suku Serigala Emas. Banyak orang terkejut dan kemudian mengutuk ringan. Sangat licik, seperti ini, dia akan menjadi seorang jenius dan juga akan dengan damai dapat mengantongi tulang berharga Suan-Ni untuk dirinya sendiri. Orang kecil datang ke kuil awan surgawi kita. Kami akan membawamu melihat laut salju dan minum susu paling enak. Kedua gadis muda itu membuka mulut mereka saat Si Hao kecil berkedip.
Saya suka minum susu. Pria kecil itu mengedipkan mata besarnya saat dia berkata. Mendengar itu, pemimpin suku serigala emas mengerutkan kening. Anak ini melakukan ini dengan sengaja dan sebenarnya ingin menolaknya kan? Meskipun dia tampak berpikiran sederhana, pilihannya jelas tidak buruk. Nak, seorang guru sangat penting. Anda pasti harus membuat pilihan warisan yang benar. Kita bisa mengendalikan petir dan kita bisa berubah menjadi perwujudan guntur ilahi. Apakah Anda bersedia mempertimbangkan untuk bergabung dengan kami? Bahkan pelayan tua dari klan petir mulai berbicara. Meskipun kejeniusan mereka sudah menginjak semuanya, dia masih mencoba membujuknya. Semua orang mengubah ekspresi mereka. Mampu mengambil magang seperti itu, mengambil keturunan Archaik Devilbert, dan juga mendapatkan tulang berharga Suanni terlalu besar. Oleh karena itu, kekuatan lain mulai membujuk juga. Adik laki-laki perlu meninggalkan tanah terpencil yang besar ini, kamu tidak bisa memasukkan dirimu ke dalam pegunungan sepanjang hidupmu. Dunia luar sangat menakjubkan dan teknik berharga klan kami yang kuat akan memungkinkan Anda untuk melangkah ke surga. Petik 2. Klan kita memiliki teknik berharga api mistis. Jika Anda menguasainya, Anda dapat mencairkan pegunungan menjadi lautan api dan membakar semua musuh Anda di dunia ini. Nak, kamu harus bergabung dengan klan kami dan mungkin suatu hari nanti, kamu bisa mewarisi dari dewa kuno kami, api kehendak Tuhan. Tidak semua orang seperti ini. Beberapa orang diam-diam mencibir dan berkata, semuanya, berhentilah bersikap artifisial hanya demi mendapatkan tulang berharga dari Suanni. Mengapa kita harus mengambil seorang anak? Cepat atau lambat, kita akan membunuhnya untuk menghilangkan gangguan. Orang kecil itu berhenti lama sekali. 3 anak lainnya ditolong dan dibawa kembali oleh anggota klan mereka. Mereka terluka parah dan berlumuran darah, dan mereka marah dan malu karena kehilangan muka untuk keluarga mereka. Pakar dari Great Floating Pool mencibir dan berkata, mengapa begitu sok? Kolam terapung besar kami hanya ingin mendapatkan tulang berharga Suanni. Desa ini tentu tidak bisa menyembunyikannya selamanya. Memang, tulang Suanni pasti tidak bisa dijaga oleh desa. Jika kita serahkan pada mereka, desa mereka akan dimusnahkan. Kita bisa mendiskusikan bagaimana menangani situasi ini. Benar, biarlah begitu. Juga, 3 tukik dari burung iblis bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki desa kecil. Mereka juga harus diserahkan. Petik 2. Banyak ahli juga bergabung dengannya. Mereka semua benar-benar mengabaikan orang-orang di desa batu dan tidak meminta izin sama sekali. Semuanya akan ditangani oleh para ahli di sini untuk melihat siapa yang mendapatkan apa. Semua orang dari desa batu menjadi marah setelah mendengar ini. Ini terlalu berlebihan. Hanya karena mereka lemah, mereka ditempatkan dalam posisi seperti ini. Mereka tidak memberi mereka satu salam pun atau mengajukan satu pertanyaan pun. Itu benar-benar penghinaan. Paman, tulang berharga Suanni adalah milik kami. Kami membayar harga untuk mereka dengan nyawa dan darah kami. Dapeng, Xiaoqing, dan Ziyun juga rekan saya. Mata si kecil itu jernih dan suaranya tajam. Dia dengan hati-hati memilih kata-katanya dan membuat seluruh tempat itu menjadi sunyi. Ketiga tukik itu bersandar di sisi tubuhnya. Mata mereka bersinar dengan cerdas. Mereka mengusap kepala ke lengannya untuk menunjukkan keintiman. Jika Anda tidak ingin dimusnahkan, Anda harus menyerahkannya. Entah itu 3 burung atau tulang berharga Suanni, itu bukanlah benda yang bisa Anda miliki, kata seorang ahli dari klan besar. Milikmu. Setelah beberapa saat, desa batu akan lenyap dan benda-benda ini tidak akan memiliki pemilik. Berbalik perlahan, Jiao Peng yang berlumuran darah dengan marah berkata setelah menyeka noda darahnya. Kamu, benar-benar pengganggu. Bocah sengau itu terisak.
Dia memahami situasi di depan matanya karena desa batu tidak dapat menjauhkan orang-orang ini. Aura ganas muncul dari tubuh Jiao Peng. Dia melihat ke arah naga banjir terbang yang berputar di udara dan berkata, "Paman Jiao, ajari anak-anak liar itu, terutama anak dengan susu di sudut mulutnya. Pegang kepalanya, tinggalkan dia hanya dengan satu nafas, dan bawa dia padaku." Petik 2. Auwo. Raungan teredam bergema. Naga banjir terbang itu menampakkan kepalanya dari langit dan menatap ke arah anak-anak di pintu masuk desa. Tatapannya menakjubkan dan niat membunuhnya memenuhi udara. "Kalian terlalu banyak menindas kami." Si Dazuang gemetar dengan marah. "Jadi bagaimana jika kami mengganggumu? Jika Anda berani untuk membalas, kami akan segera memusnahkan desa Anda." Jiao Peng melompat dan duduk di punggung naga banjir terbang sambil menatap ke bawah dengan ekspresi sedingin es ke arah si kecil. Ahli paruh baya dari Great Floating Pool, Jiao Chang tidak menghentikannya. Dengan wajah sedingin es dia berkata, "Serahkan tulang-tulang berharga Suan Ni dan berikan kami 3 burungmu. Kalau tidak, desa ini mungkin tidak akan ada lebih lama lagi." Petik 2. Ini adalah desa pegunungan. Adat istiadat mereka sederhana, tetapi desa mereka jelas tidak kekurangan sifat berdarah. Si Linghu dan beberapa orang lainnya marah dan berkata, "Kami lebih suka batu giok rusak daripada genteng utuh. Jika Anda benar-benar memaksa kami ke dalam pertempuran berdarah, maka kami akan bertarung sampai titik darah penghabisan." Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka menyerahkan tulang berharga Suan Ni, para ahli ini kemungkinan besar akan memusnahkannya. Bagaimanapun, hal-hal yang mereka lakukan benar-benar memalukan, jadi tidak ada yang mau memberikan apapun. "Apakah desamu benar-benar ingin dibantai?" Ahli kolam terapung agung Jiao Chang dengan dingin berkata. "Paman Jiao, segera mulai. Hancurkan orang-orang ini untukku." Jiao Peng duduk di atas dan menunjuk ke arah si kecil itu. "Dewa Willow, saya tahu bahwa Anda pasti dapat mendengar kata-kata saya. Kami juga tahu bahwa Anda dapat melindungi kami. Tolong jaga tempat ini." Mata lelaki kecil itu jelas saat dia berbicara dengan ringan ke arah pohon willow yang hangus. "Kamu benar-benar ingin berpura-pura itu adalah dewa roh. Paman Jiao, bantai tempat ini untukku dan juga jepret cabang pohon willow dari roh penjaga mereka dan berikan padaku." Jiao Peng berteriak tanpa pengekangan. Jiao Chang tidak berbicara sepatah kata pun saat dia dengan dingin mengawasi semuanya. Ho! Naga banjir terbang mulai bergerak. Tubuhnya yang besar menukik ke bawah menuju desa batu karena membawa angin kencang bersamanya. "Kakek Chief, cepat hentikan mereka." Kedua gadis muda identik itu cemas dan memohon kepada kakek mereka sendiri untuk membantu Stony Village. "Jangan terburu-buru." Tetua dari Istana Awan Surgawi berkata dengan ringan. Saat ini jantungnya berdegup kencang dan rambut di punggungnya berdiri tegak. Tiba-tiba, seberkas cahaya terang bergegas ke depan. Cabang willow hijau tua, seolah-olah dipahat dari batu giok dewa, berkilau di sekujur tubuh dan memancarkan cahaya warna-warni yang gemerlap saat menembus langit. Naga banjir terbang itu terjun dengan mulut terbuka lebar. Itu dimaksudkan untuk membantai desa batu, namun, tiba-tiba matanya melebar. Itu terkejut sampai batasnya dan mengeluarkan pekikan yang menakutkan. Auwo! Segera setelah itu, tangisannya segera dibungkam. Cabang willow hijau tua, seperti rantai dewa yang rapi menyala dalam cahaya warna-warni hijau, menembus tubuhnya. Episode ke-40, dengan judul Dewa Willow, langsung ke dalam alurnya. Tidak bisa dibuka. Cabang willow hijau zamrud yang lembut memancarkan cahaya hijau multiwarna. Itu terlihat sangat lembut, tetapi ketika menembus, itu tampak sekuat baja ilahi. Naga banjir terbang itu terpaku di udara, dan darahnya menetes di cabang lembut dunia lain dan misterius.
Naga banjir tidak bisa lagi mengeluarkan suara lain, dan setiap sisik di tubuhnya segera kehilangan semua kilau sebelumnya. Ketakutannya mencapai titik ekstrim dan dengan cepat mulai kehilangan tanda-tanda kehidupan karena tubuhnya menggigil ringan. Apa yang terjadi? Paman Jiao. Jiao Peng berteriak dari belakang naga banjir ganas dengan ketakutan. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Naga banjir itu setebal tangki air, dan itu membentang beberapa puluh meter. Itu tertutup sisik dengan rapat, dan di punggungnya ada sepasang sayap. Itu agung dan ganas, namun, itu masih dipaku di udara oleh cabang yang aneh dan lembut, dan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ahli berteriak ketakutan. Apakah ini dianggap sebagai roh penjaga desa pegunungan? Bagaimana bisa ini mengerikan? Hanya dengan satu serangan, itu mampu menembus tubuh binatang buas yang begitu kuat. Cepat, simpan! Teriak Jiao Chang, pria paruh baya dari kolam terapung besar. 10 bayangan muncul dari dalam hutan, telapak tangan mereka berkedip-kedip dengan simbol. Tiba-tiba, sinar cahaya melesat ke langit, menutupi seluruh desa. Mereka ingin membunuh pohon willow. Klan petir, klan gunung ungu, dan suku serigala emas semuanya menggigil di dalam hati mereka. Great Floating Pool sepertinya hanya memiliki beberapa orang di permukaan tetapi sekelompok orang diam-diam mengikuti. Mereka sebelumnya sudah melakukan banyak persiapan. Namun, semuanya sudah terlambat. Hanya dalam sepersekian detik, naga banjir terbang tebal di udara sudah kehilangan pandangannya di kedua matanya. Sisiknya yang mempesona sepertinya berusia 10.000 tahun, dan mulai terbelah. Tubuhnya mulai menua dengan cepat dan hancur saat jatuh. Peristiwa yang tidak terduga ini terlalu menakutkan. Bagaimana bisa naga banjir yang begitu menakutkan dan perkasa berubah menjadi debu begitu saja seolah mati karena usia tua? Jiao Peng menjadi ketakutan dan jatuh ke tanah. Dia sangat ketakutan. Seberapa kuat roh penjaga ini? Dia jatuh keluar dan tidak lagi memiliki sedikit pun keangkuhan. Wajahnya pucat pasi saat tubuhnya gemetar. Cabang hijau yang lembut memiliki tetesan cairan abu-abu di atasnya, dan tetesan abu-abu menahan sejumlah besar kekuatan hidup saat itu berguling ringan. Ini diekstraksi dari dalam naga banjir terbang, dan diserap oleh cabang. Dari naga banjir yang ditembus hingga pecah berkeping-keping dan jatuh ke tanah, semuanya selesai dalam sepersekian detik. 10 ahli yang muncul dari dalam hutan memenuhi langit dengan sinar cahaya yang menari dan simbol yang berkedip-kedip. Burung-burung purba dan ganas mulai terbentuk, dan mereka semua meringkuk dalam cahaya menyilaukan saat menyerang pohon willow hitam yang hangus. Siu! Cabang willow memanjang dan berubah menjadi rantai hijau tua. Itu dengan cepat menggambar busur yang indah dan berkilau di tengah langit. Namun, akibat yang menakutkan mengirimkan ketakutan ke hati semua orang. Puh! Cabang willow melesat lewat dan mematahkan setengah ahli di sepanjang pinggang. Kelihatannya lemah, tapi tidak diragukan lagi itu adalah pisau dewa. Itu secara langsung memotong individu itu menjadi 2 saat darahnya mengalir kemana-mana. Apa itu tadi? Semua orang tercengang. Itu baru permulaan. Para ahli yang bergegas maju mulai menyelimuti lingkungan dalam cahaya yang berkilauan. Cabang willow bergoyang mengikuti angin saat cahaya hijaunya yang beraneka warna mulai mekar. Itu melesat di langit seperti rantai ilahi dan dipotong seolah-olah itu adalah pedang abadi. Satu demi satu, para ahli itu dipotong menjadi 2 bagian, atau dipotong menjadi 2 bagian. Serangan itu benar-benar mengerikan. Itu jelas hanya cabang pohon willow, namun itu melesat di langit seperti pedang yang paling tajam, memotong segala sesuatu di jalurnya. Puh! Darah bersemi dan terciprat kemana-mana. Saat cabang pohon willow mengacung dengan cepat di udara, tubuh-tubuh jatuh ke tanah, dan mereka terbelah menjadi 2 atau patah. Darah mekar seperti bunga,
satu demi satu. Cahaya matahari terbenam terpancar di cakrawala. Itu mewarnai seluruh desa dengan kemegahan emas. Selama matahari terbenam ini, di atas pohon willow hitam hangus, cabang pohon willow bergoyang indah. Namun, lantai itu dipenuhi mayat-mayat berlumuran darah. Pemandangan yang tak terlupakan ini terlukis secara permanen di kepala setiap ahli. Dengan cara ini, semua ahli dari kolam terapung besar terbunuh dalam sekejap tanpa ketegangan. Semua ahli yang tampak kedinginan karena ketakutan. Ah! Jiao Peng menjerit mengental darah. Dia ketakutan. Beberapa bangkai mendarat di atasnya saat darah mereka menyembur ke seluruh tubuh dan wajahnya. Dia menangis saat dia merangkak dan jatuh untuk melarikan diri. Wajah Jiao Chang memucat. Dia sudah kehilangan semua warna dari wajahnya sejak lama. Seluruh tubuhnya berlumuran keringat dingin, dan ketakutan yang tidak dapat diatasi ini bertahan di dalam pikirannya. Sungguh roh penjaga yang kuat. Semua ahli yang tenang dan tenang dari sebelumnya menjadi tercengang. Beberapa saat yang lalu, mereka melihat orang-orang di desa batu dengan sangat jijik. Mereka berdiskusi bagaimana cara merampas tulang berharga Xuan Ni dan mengambil sendiri ketiga burung itu. Sekarang, masing-masing dari mereka menatap dengan ngeri. Si Fei Jiao dan sekelompok penduduk desa yang sehat, serta anak-anak, wanita, dan orang tua semuanya kehilangan kata-kata. Mereka menatap dengan bodoh segala sesuatu dengan tidak percaya. Benar-benar menakjubkan. Sebuah cabang pohon willow mampu menembus langit dan bumi, membunuh dan memenggal semua ahli itu membuat orang menggigil. Selama 10 tahun terakhir, pohon willow tidak pernah berusaha berkomunikasi dengan desa atau menunjukkan tanda-tanda perilaku tidak normal. Sekarang, bagaimanapun, itu membawa pemandangan yang mengejutkan, memberi semua orang perasaan yang tidak nyata. Mungkin, hanya kepala suku yang mengisolasi dirinya dan beberapa orang yang mengetahui hal ini yang tidak terkejut. Ini karena lebih dari 10 tahun yang lalu, selama badai petir itu, mereka melihat pemandangan yang lebih menakutkan. Wah, Jiao Peng akhirnya merangkak keluar dari tumpukan mayat dan melompat ke sisi Jiao Chang. Dia menahan kakinya saat dia menangis dan berteriak ketakutan. Baru sekarang kedamaian ini diganggu. Para ahli yang mengalami shock secara bertahap kembali ke akal sehat mereka. Mereka sangat menghormati, namun mereka juga menahan rasa takut dan tidak berani menghadapi pohon willow itu. Jiao Chang tidak mau menyerah, namun dialah yang paling takut. Dia berdiri di pintu masuk desa dan berkata, "Jiwa penjaga yang perkasa, mohon maafkan perilaku bodoh dan menyinggung saya." Saat suaranya baru saja terdengar, embusan angin menyapu. Cabang pohon willow bergoyang di udara saat menghasilkan kabut dan uap. Itu secara bertahap turun ke bawah. Dengan suara puh, ranting willow itu menembus lengan kanannya. Ah! Jeritan sengsara bergema di udara. Tidak peduli seberapa keras Jiao Chang berjuang, itu tidak berguna. Cahaya ilahi di dalam tubuhnya dengan cepat menghilang. Lengan kanannya diserap, lalu mulai retak. Puh! Itu patah seperti kayu busuk saat jatuh ke lantai. Jiao Peng melolong dengan sedih. Dia berada tepat di bawah Jiao Chang, dan memegangi kakinya saat lengan yang kering dan retak ini menabraknya. Dia mendongak dan melihat cabang yang lembut dan berkilau. Dia segera memutar matanya kembali ketakutan dan pingsan. Jiao Chang tersenyum pahit. Tidak hanya kehilangan satu lengan, dia juga kehilangan setengah dari kultivasinya. Dia terlatih-tatih di ambang kehancuran dan sangat pahit di hatinya. Beberapa saat yang lalu, dia masih memikirkan dirinya sendiri saat dia memandang rendah pada penduduk desa. Dia sebelumnya memandang rendah semuanya dengan jijik, tetapi semuanya berubah dalam sekejap. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia bisa lumpuh begitu mudah, berubah menjadi pria yang tidak berdaya.
Dua pemuda lainnya yang sedikit lebih tua dari The Great Floating Pool berjalan ke depan untuk mendukung Jiao Chang. Tangan dan hati kedua jenius ini gemetar. Segala sesuatu yang baru saja mereka lihat akan selamanya tercetak di dalam hati mereka dan akan sulit untuk dilupakan sepanjang hidup mereka. Semua ahli diam dalam ketakutan. Hati mereka masih ketakutan. Roh penjaga ini terlalu menakutkan, karena membuat semua orang merinding. Semua orang dari suku Serigala Emas, klan Petir, dan Gunung Ungu semuanya terintimidasi. Mereka baru saja berbicara tentang bagaimana menghukum Desa Batu beberapa saat yang lalu untuk merebut tulang berharga Xuan Ni untuk diri mereka sendiri. Tetapi setelah tontonan ini, mereka hanya bisa berdiri diam dalam ketakutan. Semua orang benar-benar menyesal. Jika mereka tahu bahwa pohon willow ini menakutkan, bahkan jika mereka diminta untuk menyerahkan artefak berharga mereka tidak akan mengatakan apapun yang menentangnya. Wei, apa kalian tidak ingin mencuri harta kita? Cobalah. Sekelompok anak-anak bertingkah sangat marah. Setelah suasana hati mereka pulih, mereka semua mulai marah. Suku Serigala Emas, Kolam Terapung Besar, Klan Petir, dan Klan Gunung Ungu, bukankah kamu semua bertingkah tinggi dan perkasa barusan, benar-benar meremehkan kami dengan jijik? Kenapa kamu semua pucat sekarang? Ermeng berkata sambil menatap kosong. Selain itu, bukankah beberapa ahli barusan mengatakan bahwa Anda akan membantai desa kami? Bocah hidung itu mengepalkan tinjunya saat dia mengemukakan apa yang baru saja mereka bicarakan, menggosok garam pada luka mereka. Kelompok ahli mendengar semuanya, dan mereka semua gemetar, kepala mereka akan meledak. Mereka memandang ke arah pohon willow itu, takut pohon itu akan mulai menunjukkan kekuatan keilahiannya sekali lagi. Adik laki-laki, kami hanya bercanda. Tidak ada yang nyata, jangan simpan di dalam hatimu. Petik 2. Kelompok ahli menggigil karena keringat dingin. Mereka semua sangat tinggi dan perkasa, dan mereka tidak akan pernah peduli tentang penduduk desa ini secara normal. Mereka akan dihormati kemanapun mereka pergi, jadi mengapa mereka bertindak berbeda di desa pegunungan seperti ini? Namun sekarang, mereka harus memberanikan diri dan meminta maaf kepada penduduk desa tersebut. Kakak-kakak, bisakah kamu mengabaikan kesalahan kami kali ini? Anda akan mendapatkan imbalan jika Anda melepaskan kami. Pemimpin suku Serigala Emas berkata sambil melihat ke arah kelompok Si Linghu. Garis cahaya hijau multiwarna melintas. Pohon willow sedang bergerak. Cabang itu dengan cepat turun dan menembus bahunya. Setengah dari darah di tubuhnya mengering dan lengannya layu dan retak saat jatuh ke tanah. Separuh tubuhnya lumpuh seperti Jiao Chang. Setelah itu, cabang pohon willow dengan cepat bergerak seperti tombak dewa. Itu menembus 7 hingga 8 ahli berturut-turut. Mereka adalah orang-orang yang mengancam atau ingin membantai Desa Batu. Sekarang, sebagian besar kekuatan dan kekuatan hidup mereka diserap oleh cabang pohon willow. Kalian pergi, kata Si Linghu. Kelompok ahli gemetar. Pohon willow ini terlalu menakutkan. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapinya kecuali mereka memohon kepada kepala klan mereka untuk datang secara pribadi. Jika tidak, para ahli di sini hanya akan mencari kematian. Kelompok itu bergegas keluar dari Desa Batu. Pemimpin suku Serigala Emas dan Chang Jiao dari kolam terapung besar tersenyum sedih di wajah mereka. Paman Zishanhou, pelayan klan Petir tidak bisa berkata-kata. Kali ini mereka bertemu dengan tragedi absolut. Hanya orang-orang dari Heavenly Cloud Palace yang tidak terganggu karena mereka sama sekali tidak mengalami kerugian. Penatua yang memimpin 2 gadis muda yang cantik itu menyipitkan matanya dan tidak banyak bicara. Kedua gadis muda itu mengedipkan mata bulat besar mereka dan melihat ke arah Desa Batu. Mereka ingin berbicara lebih banyak lagi, tetapi mereka dihentikan.
Cahaya matahari terbenam sudah lama menghilang dan langit mulai gelap. Melihat dari kejauhan, pohon willow dari desa Batu memancarkan cahaya kabur, menyelimuti seluruh desa. Populasi kami lebih dari 10 juta dan kami menguasai sejumlah besar wilayah. Ia memperlakukan kami seperti ini, tidakkah ia takut bencana besar akan menimpanya? Dari jarak lebih dari 1 li, beberapa orang menjadi sangat marah. Kami harus melaporkan ini ke kepala klan kami dan memohon agar dia datang sendiri. Terlepas dari hal-hal lainnya, tulang-tulang berharga Suan Ni dan roh penjaga ini adalah kesempatan yang tidak bisa kami lewatkan. Beberapa orang benar-benar marah. Namun, begitu mereka berbicara, meski mereka sangat jauh, roh penjaga juga merespon. Cabang willow hijau subur yang diselimuti cahaya multiwarna membentang sejauh 1 li saat ia meronta-ronta. Puh. Orang-orang yang marah segera dipotong menjadi 2, seolah-olah mereka terbelah oleh pisau iblis paling tajam. Tubuh bagian atas dan bawah mereka benar-benar terpisah dan darah mulai mengalir keluar. Semua pemimpin klan sudah terluka. Pelayan tua dari klan petir dan paman Zishan Hou sama-sama kehilangan tangan sebagai peringatan. Semua kepala ahli menjadi mati rasa dan mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat mereka menghilang di malam hari. Mereka memegang artefak berharga mereka yang bersinar, menempel di dekat tanah dan menyerbu ke jantung hutan kuno. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.